Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kejahatan kerah putih atau biasa yang disebut white collar crime. Sebelum mempelajarinya, apa sih asal-usul dari white collar crime? Sebelum white collar crime, muncul sebuah istilah bernama blue collar crime. Blue collar crime adalah sebuah kejahatan yang biasanya mengandalkan tenaga atau fisik. Contohnya seperti begal, pencuri, dan curanmor. Nah, itu adalah kejahatan kerah biru atau yang biasa disebut blue collar crime. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kejahatan pun juga berkembang. Kejahatan-kejahatan yang mengandalkan teknologi informasi sebagai sarananya seperti hacking atau peretasan, carding atau pencurian informasi kartu kredit, dan phishing atau pencurian data pribadi. Teknologi informasi bagaikan pedang bermata dua, yang artinya dapat bermanfaat bagi manusia, namun dapat merugikan apabila tidak bijak dalam menggunakannya. Sebenarnya, apa sih white collar crime itu? White collar crime merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan wewenang cukup tinggi pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Lalu, bagaimana teknologi informasi digunakan dalam tindak pidana ekonomi modern? Contoh kasusnya yaitu korupsi. Pada umumnya, koruptor berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pencucian uang. Pencucian uang adalah upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Upaya pencucian uang pun beragam macamnya, seperti menyembunyikan di bank, disimpan melalui surat berharga, pembelian berlian, ataupun mengalihkan hasil uangnya ke sebuah usaha yang legal. Koruptor juga dapat melakukan pencucian uang di negara lain. Salah satunya yaitu menggunakan judi online. Banyak negara memperbolehkan judi sehingga dapat menjadi cara koruptor untuk menyembunyikan dan memperbanyak kekayaannya. Contoh lainnya yaitu melalui cryptocurrency atau Bitcoin. Anonimitas, aksesibilitas, dan keamanan Bitcoin menjadi daya tarik utama untuk digunakan di dalam pasar bebas non-gelap di internet. Bitcoin melengkapi trinitas pasar gelap, pelaku tidak diketahui, media transaksi tidak diketahui, dan alat pembayaran yang tidak diketahui. Lalu, sekarang bagaimana teknologi informasi digunakan sebagai upaya penyelidikan dan penemuan konten pada perangkat digital yang seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer atau yang biasa disebut digital forensik. Digital forensik memiliki banyak macam. Yang pertama yaitu ada komputer forensik. Komputer forensik adalah teknik untuk melakukan investigasi dan analisa untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti data yang ada di dalam suatu komputer. Yang kedua yaitu cyber forensik. Cyber forensik adalah proses menelusuri dan menginvestigasi sumber-sumber kejahatan cyber dan sekaligus mempelajari bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang ketiga yaitu trias forensik. Trias forensik merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritaskan sebagai bahan dalam penyelidikan. Manfaat dari trias forensik yaitu investigator dapat memberikan arah penyelidikan yang lebih jelas dan memungkinkan mereka untuk membangun kasus lebih cepat. Yang keempat yaitu malware forensik. Malware forensik dapat diartikan sebagai langkah untuk mencari keberadaan data informasi yang disebabkan oleh perilaku malware.
Yang kelima yaitu memori forensik. Memori forensik adalah analisis forensik dari memori buangan komputer. Serangan komputer lebih lanjut biasanya cukup tersembunyi dan tidak meninggalkan data di hard drive komputer. Akibatnya, RAM harus dianalisis untuk informasi forensik. Yang keenam adalah anti forensik. Anti forensik adalah suatu teknik yang bertujuan untuk mencegah proses penyelidikan atau membuatnya lebih sulit. Teknik anti forensik dapat digunakan untuk keamanan, misalnya menghapus dan menyimpan data sehingga data tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Yang ketujuh yaitu audio forensik. Audio forensik adalah ilmu yang berkaitan dengan pengolahan barang bukti digital berupa rekaman suara dari suatu tindakan kejahatan. Yang kedelapan yaitu image forensik. Hampir sama seperti audio forensik, image forensik adalah ilmu yang terkait dengan pengolahan barang bukti digital berupa gambar atau foto. Analisa berupa keaslian foto, ada tidaknya editing terhadap foto, atau manipulasi foto. Yang kesembilan yaitu video forensik. Video forensik merupakan pengolahan barang bukti digital berupa video. Yang ke-10 yaitu mobile forensik. Mobile forensik dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis bukti-bukti digital dari perangkat mobile untuk keperluan penyelidikan. Yang ke-11 dan terakhir adalah audit forensik. Audit forensik adalah ilmu mengenai pengumpulan dan penyajian informasi dalam bentuk dan format yang dapat diterima oleh sistem hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi. Mulai sekarang, marilah kita bijak untuk menggunakan teknologi informasi, gunakanlah sesuatu dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang, dan tentunya dapat memperkuat bangsa. Contohnya penggunaan aplikasi pelayanan publik seperti BPJS TKU. Kita dapat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan pada website Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Elektronik perizinan, menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi, dan membuka transparansi dalam pelaporan kinerja sebuah lembaga. Gunakan teknologi informasi dengan cermat untuk Indonesia hebat. Video animasi ini dipersembahkan oleh Fakultas Hukum Universitas 11 Maret.